Inilah suatu hari yang cerah dan indah ketika pesawat komersial IA-42 memulai penerbangannya dari Dallas ke London dengan pilot William dan Daniel. Perjalanan dimulai dengan lancar, tetapi hanya beberapa saat kemudian, instrumen penerbangan mulai berperilaku secara aneh. William segera memanggil kontrol darat untuk bantuan, namun mereka diberitahu bahwa langit sedang cerah dan disarankan untuk melanjutkan penerbangan. Para pilot hanya mendapat sedikit kelegaan karena tiba-tiba mereka melihat badai besar tepat di depan mereka. Namun, kontrol darat yakin bahwa badai tersebut tidak ada 5 detik yang lalu. Mereka tidak punya pilihan selain menerobos badai tersebut, sehingga William memberitahu penumpang bahwa mereka akan melewati beberapa turbulensi. Pesawat berguncang hebat saat para pilot menjalankannya melalui badai yang dahsyat, yang mencurigakan bercahaya saat mereka melaluinya. Segera pesawat kembali stabil dan terbang normal, tetapi para pilot terkejut mengetahui bahwa langit sepenuhnya gelap, seolah malam tiba dalam hitungan detik. William memberitahu penumpang bahwa ini hanya efek lucu yang terjadi saat terbang di atas segitiga Bermuda sebagai alasan untuk menjaga ketenangan mereka. Namun, penumpang tetap khawatir ketika mereka menyadari bahwa ponsel dan komputer mereka tidak memiliki koneksi. Di dalam kabin, sebagian besar instrumen penerbangan juga tidak berfungsi dan William tidak dapat menghubungi kontrol darat. Meskipun demikian, karena radar masih berfungsi, para pilot memutuskan itu cukup untuk melanjutkan untuk saat ini. Sementara itu, pramugari membagikan hidangan ringan dan memberitahu semua orang untuk tidak khawatir karena itu hanya turbulensi normal. Cameron berbincang-bincang dengan dua pria yang kebetulan adalah sejarawan dan mengetahui bahwa mereka sedang melakukan perjalanan ke London untuk menganalisis beberapa artefak yang baru ditemukan dari perang. Ada juga seorang tua yang mencatat setiap detail yang terjadi padanya di buku catatannya. Setelah beberapa saat, para pilot tidak dapat menemukan pesawat lain di radar mereka, yang cukup mengkhawatirkan dan bisa berarti badai mengalihkan mereka dari jalur. William memutuskan untuk menjalankan pesawat dalam lingkaran untuk mencari seseorang, tetapi bahkan setelah turun, mereka tidak mengenali lokasi apapun. Tiba-tiba sesuatu muncul di radar mereka dan pada awalnya mereka mengira itu adalah badai, tetapi kenyataannya lebih mengganggu. Itu adalah sekelompok pesawat tempur yang sedang mengebom sebuah kota seolah-olah mereka sedang berada dalam perang. Penumpang segera mulai panik saat mereka melihat bangunan meledak di bawah pesawat dan api merajalela di seluruh area, tetapi para sejarawan tidak bisa tidak memperhatikan sesuatu yang menarik. Para pilot tidak memiliki ide tentang apa yang harus dilakukan, tetapi sebelum mereka bisa membahas opsi, tiba-tiba mereka melihat beberapa pesawat tempur mengelilingi mereka. Pesawat tempur ini siap membuka tembakan pada mereka, tetapi berkat radar, para pilot berhasil dengan cepat menjauhkan pesawat dari mereka dan naik lebih tinggi di langit. Para penumpang menjadi gugup dan menuntut penjelasan, sehingga Cameron berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan mereka. Michael terlalu kasar dan agresif bahkan berani mencengkeram Cameron, tetapi seorang pramugari lain membuatnya berperilaku setelah mengancam untuk mengikatnya. William terus mencoba menghubungi kontrol darat tanpa hasil, jadi dia memutuskan untuk turun lagi untuk mencoba mencari tahu di mana mereka berada. Daniel pada awalnya waspada karena mereka mungkin akan diserang lagi, tetapi William menunjukkan bahwa mereka kehabisan bahan bakar sehingga mereka perlu menyelesaikan ini dengan cepat. Pada saat itu, para sejarawan memberitahu Cameron bahwa mereka mungkin tahu sesuatu dan meyakinkannya untuk membawa mereka ke pilot, tanpa sadar bahwa Michael mengikuti mereka dan mendengar percakapan mereka. Para sejarawan memberitahu pilot bahwa pesawat tempur yang baru mereka lihat tidak dibuat sejak tahun 1945 dan milik Luftwaffe, Angkatan Udara Nazi. William tidak menganggap serius dan mencoba mengusir mereka, tetapi para sejarawan menduga bahwa pesawat telah kehilangan semua sinyal, sehingga William memutuskan memberi mereka kesempatan. Para sejarawan berspekulasi bahwa pesawat telah melakukan perjalanan kembali ke tahun 1940 dan sekarang berada di tengah Perang Dunia Kedua, dan jika mereka dibawa ke sini oleh suatu anomali, maka mereka harus menemukan anomali lain yang dapat mengirim mereka kembali. Ide perjalanan waktu masih terdengar bodoh bagi William, sehingga dia mengirim mereka kembali ke tempat duduk mereka dan meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang teori gila mereka. Michael juga bergegas kembali ke tempat duduknya sebelum mereka bisa melihatnya, dan ketika Cameron lewat, dia mencoba mencengkeramnya lagi, tetapi Cameron cukup mengintimidasi sehingga membuatnya melepaskan cengkramannya. Setelah dia pergi, Michael mulai mendengarkan dengan cermat para sejarawan di belakangnya, yang menggunakan buku dan perhitungan untuk mencoba mencari tahu hal-hal. Setelah itu, para pilot turun lagi untuk mencari sinyal radio. Untungnya kali ini mereka berhasil dan berhubungan dengan seorang prajurit Inggris bernama Nigel,
yang mengira mereka adalah mata-mata yang mengacau dengannya karena tidak mungkin menangkap sinyal radio dari pesawat yang terbang begitu tinggi. Para pilot memohon bantuan, dan ketika Nigel terus bingung, William bertanya tentang tanggal, membuat Nigel mengkonfirmasi teori para sejarawan. Mereka berada pada tanggal 17 Juni 1940. Mereka mencoba meyakinkan Nigel tentang situasi mereka, tetapi jelas terdengar terlalu gila untuk dipercaya. Untungnya, para sejarawan kembali ke kabin dengan lebih banyak detail dan mereka bisa berbicara dengan Nigel. Mereka telah menghitung lokasi mereka yang kira-kira dan menyebutkan bahwa mereka terbang melewati tempat di mana kapal Inggris Lancastria tenggelam, yang mengejutkan Nigel karena seharusnya kapal itu masih aktif. Nigel memutuskan akan memeriksa dengan atasannya apakah cerita tentang kapal itu benar dan berjanji akan menelepon kembali. Sementara para sejarawan pergi, Michael mengambil buku-buku mereka dan akhirnya menyusun semuanya. Dengan marah, dia berdiri dan memberitahu penumpang lain apa yang terjadi, mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Hitler dan menghentikan Perang Dunia Kedua menggunakan informasi dari buku tersebut. Sebagian besar penumpang tidak menganggapnya serius dan tertawa padanya, tetapi beberapa orang percaya padanya dan setuju untuk membantunya merampok kokpit. Untungnya, ada 2 tentara Amerika yang juga melakukan perjalanan di penerbangan ini dan mereka dengan cepat turun tangan, menjelaskan bahwa merampok kokpit dianggap sebagai tindakan terorisme tanpa memandang niat mereka. Ini memicu pertarungan yang bahkan diikuti oleh pramugari, dan setelah beberapa pukulan dipertukarkan, para tentara berhasil mengatasi para perampok dan mengembalikan mereka ke tempat duduk mereka sebelum mengancam semua orang untuk berperilaku. Beberapa menit kemudian, Nigel menghubungi mereka dan mengkonfirmasi bahwa informasi mereka tentang Lancastria benar, bahkan intel mereka membantu menyelamatkan banyak orang, sehingga sekarang Nigel percaya pada mereka. Namun, dia juga menyebutkan beberapa misi yang berbeda dari apa yang diketahui para sejarawan tentang perang, yang berarti mereka berada dalam versi alternatif dari masa lalu. Nigel siap membantu mereka mendaratkan pesawat, tetapi pertama-tama mereka perlu mengetahui lokasi mereka yang tepat. Sayangnya, William dan para sejarawan hanya dapat memberikan perkiraan kasar. Daniel menyalakan lampu mereka agar terlihat oleh tentara Inggris, namun Jerman sedang memata-matai percakapan mereka dan mengirimkan perintah. Tak lama kemudian, sekelompok pesawat tempur mengelilingi mereka untuk segera membuka tembakan, jadi setelah mematikan lampu, William menggunakan pengalamannya sebagai pilot untuk menghindari semua peluru sementara semua penumpang berteriak ketakutan. Ketika peluru menjadi terlalu sulit untuk diatasi, dia tiba-tiba menjatuhkan pesawat, membiarkannya jatuh beberapa detik hanya untuk mengembalikannya tegak sebelum menyentuh tanah. Para Jerman mengikutinya, tetapi pesawat tua mereka tidak memiliki kemampuan pengendalian yang sama dan sebagian besar dari mereka jatuh ke tanah. Sayangnya, 2 pesawat tetap selamat dan menembak ke arah kabin, melukai Daniel dan meninggalkan beberapa lubang di pesawat. Sementara William berhasil mengemudikan mereka keluar dari jangkauan musuh, pramugari bergegas untuk menutup lubang-lubang tersebut dan menggunakan pengetahuan pertolongan pertama mereka untuk merawat Daniel. William mulai khawatir karena kekurangan bahan bakar dan kenyataan bahwa tembakan merusak roda pendaratan. Dia juga tidak dapat menghubungi Nigel, jadi Cameron meyakinkannya untuk berbicara dengan penumpang agar bisa bekerja sama. Sementara itu, seorang atasan memberitahu Nigel bahwa jika dia tidak segera mendapatkan berita dari teman-teman misteriusnya, mereka akan meledakkan pesawat sebelum jatuh ke tangan Jerman. Setelah meninggalkan Daniel di kontrol, William pergi untuk berbicara dengan penumpang dan akhirnya mengakui kebenaran. Dia menjelaskan bahwa dia berusaha keras untuk mendaratkan pesawat, tetapi serangan baru-baru ini merusak roda pendaratan sehingga dia akan membutuhkan bantuan untuk memperbaikinya. Teresa mengungkapkan bahwa dia seorang insinyur dan setuju untuk bergabung, menginspirasi seorang tukang servis bernama Hector untuk secara sukarela ikut serta. William membawa tim barunya ke bagian ekor pesawat, dan untungnya Teresa dengan cepat menemukan masalahnya, sehingga dia mulai memperbaikinya dengan bantuan Hector. Ketika dia selesai, dia berhasil membuka pintu, namun roda pendaratan tidak mau turun karena ada sesuatu yang menempel padanya. William bersedia turun, tetapi Hector mengatakan bahwa kapten diperlukan untuk mengemudikan pesawat sehingga dia yang akan melakukannya. Hector dengan hati-hati naik ke roda pendaratan dan menggunakan palu untuk memperbaiki masalah tersebut. Roda segera mulai bergerak, dan Hector harus berpegangan erat-erat agar tidak jatuh. Tetapi untungnya roda kembali naik tanpa ada yang terluka. William bergegas kembali ke kabin dan dengan bantuan Daniel, mereka terbang lebih rendah untuk mendapatkan sinyal radio lagi. Mereka menghubungi Nigel untuk menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki 80 menit bahan bakar tersisa sehingga mereka perlu mendarat sesegera mungkin.
Percakapan mereka terputus saat dua pesawat Jerman kembali dan menyerang mereka. Kali ini mereka melemparkan sebuah peluru kendali yang meledak terlalu dekat dan menghancurkan semua jendela pesawat. Sementara penumpang panik, William menggunakan radar untuk melacak musuh, memungkinkannya melakukan manuver crazy yang menyebabkan pesawat Jerman saling bertabrakan. Setelah itu, para sejarawan punya ide. Mereka seharusnya menghapus radar pesawat dan mengirimkannya kepada Nigel sehingga dia dapat menggunakannya untuk membimbing mereka ke tempat yang aman. Tidak masuk akal bahwa mereka tidak memiliki teknologi ini belum, jadi mungkin pesawat itu dikirim ke masa lalu untuk memperbaiki masalah tersebut. Pada saat itu, sebuah peluru kendali menghantam turbin, sehingga pesawat mulai jatuh dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa percobaan yang gagal, para pilot berhasil membuatnya bekerja lagi dan berhasil menghubungi Nigel untuk menyetujui lokasi untuk melepas radar. Kemudian terungkap bahwa peluru kendali berasal dari Inggris, tetapi Nigel memberitahu atasannya untuk menghentikan tembakan dan pergi mengambil radar. Di pesawat, semua orang bekerja sama untuk membuat paket. Situa mengungkapkan bahwa dia membeli beberapa parasut mainan untuk cucunya dan menyumbangkan mereka untuk tujuan tersebut, dan beberapa penumpang lain memberikan baterai USB mereka. Kemudian mereka membungkus radar dengan sejumlah pakaian dan tas, dan menghubungkannya dengan parasut. Begitu mereka mencapai tempat yang tepat, mereka melemparkannya dari pesawat dan segera memberitahu Nigel tentang hal itu. Sayangnya, para Nazi juga mendengar percakapan ini dan tiba lebih dulu. Seorang prajurit Jerman mulai memanjat pohon untuk mencapai paket tersebut, tetapi pada saat itu, beberapa tentara dari pasukan Inggris tiba dan pertempuran sengit terjadi. Untungnya, Inggris memiliki keunggulan dan satu persatu mereka membunuh semua tentara Jerman untuk kemudian berhasil mengambil kembali paket tersebut. Para Nazi juga mengirim lebih banyak pesawat setelah pesawat William, dan kali ini mereka menembakkan tembakan ke sisi pesawat, menciptakan lubang besar di mana beberapa orang jatuh. Pesawat berguncang cukup keras, tetapi William sekali lagi melakukan manuver gila untuk membimbing pesawat menjauh dari bahaya. Secepatnya setelah Nigel menerima radar, dia mengatur dan mulai memandu William untuk terbang ke arah yang benar, meskipun para Nazi sedang mendekati mereka. Ketika mereka hendak membuka tembakan, pesawat Inggris yang dikirim oleh Nigel tiba untuk melawan, sehingga pesawat komersial dapat terus terbang dengan aman. Tiba-tiba, Nigel melihat bayangan besar di radar yang tidak tampak seperti jenis pesawat apapun, dan ketika pesawat semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah badai yang tampak persis seperti yang membawa mereka ke periode waktu ini. Ini adalah langkah berisiko, tetapi karena mereka sudah tidak memiliki bahan bakar, William memutuskan untuk terbang melaluinya dan berharap itu akan mengirim mereka kembali ke masa sekarang. Setelah berpamitan kepada Nigel dan memberitahu penumpang untuk bersiap-siap, William dan Daniel membawa pesawat melalui badai, dan setelah banyak guncangan, mereka senang melihat bahwa mereka akhirnya kembali ke masa sekarang. Sepertinya mereka sedang terbang di atas Berlin, dan untungnya kontrol darat segera menghubungi mereka untuk menawarkan landasan pacu kosong untuk mendarat. Para pilot mendorong pesawat ke batasnya dan berhasil mendaratkannya dengan aman. Lega bisa pulang, para penumpang segera turun dari pesawat. Ketika William meninggalkan kabin, dia menemukan Situa masih di kursinya menulis di buku catatannya, yang memiliki peta yang terlihat seperti rute yang baru mereka lewati dan berjudul, Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Ketika Situa menutup bukunya, terungkap bahwa namanya adalah Nigel, artinya dia adalah orang yang menyelamatkan mereka pada tahun 1940. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih atas menonton.